Eh, bener deh. Kalian pernah gak sih nonton konten yang awalnya tuh cuman kayak Hai guys, aku mau cerita. makin lama makin ditonton? Loh, kok jadi konten iklan? Padahal awalnya tuh sama sekali nggak berasa itu tuh konten promosi. Nah, ternyata fenomena ini tuh ada penjelasannya loh di ilmu komunikasi. Dan hari ini aku bakal ngajak kalian, kenapa sih kita tuh mudah banget percaya sama konten yang kelihatannya natural? A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Abda dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kalau dipikir-pikir, sekarang sosial media itu bukan cuma tempat hiburan. Tiap hari kita nonton puluhan bahkan ratusan konten. Tanpa kita sadar, banyak banget ternyata keputusan kita dipengaruhi dengan apa yang kita lihat di timeline. Mulai dari nyobain skincare, beli makanan viral, sampai install aplikasi tertentu. Yang menarik, semua itu seringkali berawal dari konten yang kelihatan biasa aja. Di video kali ini kita akan bahas fenomena itu dari sudut pandang ilmu komunikasi. Fenomena ini dikenal sebagai soft selling atau native advertising. Kalau disederhanakan, ini adalah strategi promosi yang dikemas senatural mungkin agar audiens tidak merasa melihat iklan. Makanya sekarang banyak banget konten yang berbentuk kayak story time, get ready with me, daily vlog, dan review yang terasa secara spontan. Bukan berarti kontennya bohong ya. Justru karena dikemas secara natural, pesannya terasa lebih dekat dan lebih mudah kita percaya. Nah, disinilah batas pengalaman pribadi dan pesan persuasif terasa semakin tipis. Kalau kita lihat dari perspektif komunikasi, ada 3 konsep yang menjelaskan kenapa fenomena ini bekerja dengan efektif. Yang pertama adalah komunikasi persuasif. Artinya, pesan tetap disampaikan secara halus dan tidak memaksa, tetapi tetap mampu mempengaruhi cara berpikir bahkan keputusan audiens. Yang kedua adalah parasocial relationship. Pernah nggak sih kalian kayak ngerasa, oh, gue kenal banget sama content creator ini, padahal aslinya enggak? Nah, itu yang disebut hubungan parasosial. Karena kita sering lihat keseharian mereka, maka muncul rasa akrab dan percaya. Akhirnya, ketika mereka merekomendasikan suatu produk, mereka terlihat lebih meyakinkan daripada iklan biasa. Yang ketiga, ada agenda setting teori. Teori ini menjelaskan sesuatu yang terus-menerus muncul di media, maka akan terasa semakin penting atau relevan. Misalnya, dalam beberapa hari, kita banyak nih ngeliat content creator yang ngebahas produk yang sama. Lama-lama muncul pikiran, kayaknya semua orang lagi pakai produk ini deh. Padahal bisa jadi memang ada campaign yang sedang berjalan secara bersamaan. Nah, yang perlu kita garis bawahi di pembahasan ini, endorsement itu bukan berarti salah. Justru endorsement itu adalah salah satu bagian dari industri kreatif dan juga sumber penghasilan bagi para content creator. Dan yang jadi pembahasan dari sisi komunikasi adalah transparansi. Apakah kita sebagai audiens sadar kalau kita benar-benar sedang melihat opini pribadi? Atau kita sedang menerima pesan promosi yang dikemas agar terasa lebih natural? Biar lebih aware, ada 3 hal sederhana yang bisa kita perhatikan. Pertama, lihat bagaimana kontennya dibuka. Soft selling biasanya diawali dengan cerita yang terasa personal, lalu selang kemudian mengarah ke suatu produk. Kedua, lihat detail kecil, kayak link di bio, kode promo, atau bahkan kadang keterangan kerjasama yang hanya tercantum di caption. Dan yang ketiga, perhatikan polanya. Kalau dalam waktu yang hampir bersamaan, banyak creator yang ngebahas produk yang sama dan dari angle yang mirip, kemungkinan emang itu udah campaign yang direncanakan. Jadi yang perlu kita ingat, masalahnya bukan ada atau nggak adanya endorsement. Karena emang itu udah jadi bagian dari ekosistem media digital saat ini. Yang lebih penting adalah kita sebagai audiens tetap kritis dan sadar terhadap setiap pesan yang kita konsumsi. Semakin kita memahami bagaimana konten itu dikemas, maka semakin bijak pula kita dalam mengambil keputusan. Dan menurut aku itu adalah salah satu bentuk media literasi yang penting banget dimiliki di era sekarang. Oke, itu dia pembahasan dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah insight buat kalian semua. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. See you and have a great day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.